Kabar baru perang, saling serang Arab Saudi versus Houthi. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini mari kita membahas Arab Saudi dan Houthi. Arab Saudi pada 13 Juli 2026 menyerang landasan pacu Bandara Sana'a di Yaman. Tujuannya menurut pihak Houthi adalah untuk mencegah pesawat-pesawat Iran mendarat di Bandara Sana'a di Yaman. Penerbangan dari Iran akhirnya dialihkan untuk mendarat di Bandara Hudaydah di Yaman. Nah, Bapak Ibu semua, sebelumnya pada tahun 2015, Arab Saudi memang telah mengintervensi konflik internal yang terjadi di Yaman. Pemerintah resmi Yaman pada waktu itu mendapatkan perlawanan dari pemberontak yang dipimpin oleh Abdul Malik al-Houthi dari kelompok Ansar Allah. Nah, Arab Saudi berpihak pada pemimpin resmi Yaman, sementara Iran mendukung pemberontak Houthi. Nah, kini akibat serangan dari Arab Saudi terhadap Bandara Sana'a, Yaman, Houthi menyerang Arab Saudi di bandara di bagian selatan dari Arab Saudi. Dan pada hari Kamis 16 Juli mereka Houthi mengancam akan menyerang fasilitas minyak Arab Saudi jika Arab Saudi masih menyerang Houthi. Pernyataan resmi dari Arab Saudi adalah mereka telah mencegat rudal-rudal dari Houthi di Yaman. Nah, Bapak Ibu semua, kabar yang diberikan oleh Republik Islam Iran bukan menambah ketenangan di wilayah Timur Tengah. Justru Iran menambah ketegangan. Bapak Ibu semua, hari ini Jumat 17 Juli 2026, Iran menginstruksikan kepada Houthi untuk menutup jalur akses perdagangan ke Laut Merah. Namun ini bukan karena Arab Saudi, tapi karena ancaman dari Presiden Amerika Donald Trump yang akan menyerang infrastruktur jaringan listrik Iran. Jadi konfliknya sekarang antara Amerika dan Iran, lalu ada Yaman, Houthi dengan Arab Saudi. Saling berkaitan. Israel saat ini lagi sibuk pemilu, Bapak Ibu. Mau pemilu Oktober 2026. Sehingga Fakta Israel berharap Israel tidak perlu ikut terlibat dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran atau Arab Saudi dan Yaman. Inilah yang menurut Fakta Israel terjadi hari-hari ini. Mereka akan saling serang antara Arab Saudi dan Yaman. Bisa juga kelak akan terlibat mungkin Arab Saudi dan Iran. Kenapa Arab Saudi dan Iran bisa atau ada kemungkinan berperang? Karena sekali lagi selama ini memang tidak terjadi peperangan langsung, pertempuran langsung antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Namun Houthi adalah binaan dari Iran. Houthi adalah kelompok yang dibangun, yang didanai, didukung oleh Iran. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin ya, jadi Iran yang selama ini adalah sponsor teror di Timur Tengah, mensponsori teror di Gaza lewat Hamas, Jihad Islam,
Hezbollah di Lebanon, lalu ada Kataib Hezbollah ya di Afghanistan, lalu ada juga milisi-milisi Syiah di Irak dan juga di Suriah, dan yang terakhir ada Houthi di Yaman. Lalu semuanya kolaps satu persatu, gagal menjadi penolong buat Iran, gagal untuk mencapai ambisi mereka memusnahkan bangsa Israel. Israelnya baik-baik aja, happy-happy aja, masih menjadi negara paling bahagia nomor 8 tahun 2026 ini. Namun Iran dengan kaki-kaki guritannya justru dipermalukan. Nah, Bapak Ibu semua, fakta Israel tidak berharap adanya perang. Tapi fakta Israel tahu sampai kedatangan Yeshua yang kedua kali, perang masih akan terus terjadi. Bahkan Yeshua sendiri akan datang untuk berperang. Wahyu 19 ayat 11 tertulis dengan jelas. Wahyu 19 ayat 11 tertulis, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yeshua datang untuk berperang untuk melawan kejahatan yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu semua, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita tahu ujungnya seperti apa. Kita sudah tahu kisah akhirnya seperti apa. Dan kita sudah tahu kita berada di pihak yang mana. Kita berdoa untuk damai. Namun kita juga harus berdoa agar kekerasan dan kejahatan itu berhenti. Kita perlu berdoa agar kelompok-kelompok teroris, Hamas, Jihad Islam, Hezbollah, kelompok Houthi, kelompok-kelompok teror di luar negeri, di Indonesia, mereka semua dilawat oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena mereka dibutakan oleh iblis. Mereka tidak mengenal kebenaran. Karena itu hatinya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebencian, sikap anti-Israel, dan sikap untuk memusuhi kebenaran. Terima kasih Bapak Ibu, Anda telah mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel, damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Am Yisrael hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.